Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah Rusadi dengan NIM 2020 10370311088. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi dan informasi mengenai hubungan teknologi informasi dengan arsitektur dan teknik sipil. Bagaimana sih hubungan ilmu teknologi, informasi, teknik sipil, dan arsitektur? Dalam perkembangannya, ternyata ketiga ilmu ini saling melengkapi dan saling membutuhkan. Misalnya, untuk membangun sebuah bangunan pada zaman dahulu cukup membuat struktur dan finishing bangunan. Dalam perkembangannya, suatu paket pembangunan gedung juga harus disertai instalasi elektronik, mekanikal, serta instalasi yang berhubungan dengan sarana informasi seperti telepon, internet, jaringan komputer, dan lain-lain. Jadi mau tidak mau, seorang yang mempelajari teknik sipil atau arsitektur hendaknya mempelajari tentang ilmu teknologi informasi walaupun hanya bagian dasarnya saja. Dengan adanya komputerisasi dalam dunia konstruksi, maka memungkinkan engineer dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Contoh yang paling mudah ditemui adalah dalam pembuatan desain konstruksi yang akan lebih cepat selesai jika dikerjakan dengan komputer dan bantuan berbagai aplikasi yang saat ini mudah ditemui. Bukan hanya cepat, namun pekerjaan dengan aplikasi membantu mereka menyelesaikan pekerjaan dengan lebih akurat dan juga efektif. Karena banyak aplikasi yang bisa digunakan secara gratis dengan berbagai kemudahan yang diharapkan. Aplikasi, software, atau perangkat lunak dalam dunia konstruksi khususnya teknik sipil juga telah banyak ditemukan dan bisa diakses dengan mudah. Ada pula jenis software yang dibuat khusus membantu perencanaan sebuah proyek. Contoh software ini ialah LDD atau Land Desktop Development, yang biasa dipakai oleh para engineer untuk pembuatan perencanaan jalan raya. Ada pula SAP 90 yang membantu perencanaan konstruksi jembatan. Selain kedua software tersebut, masih banyak lagi software yang dibuat dengan berbagai manfaat oleh engineer dalam menyelesaikan setiap proyek yang mereka kerjakan. Perkembangannya tak lepas dari adanya teknologi yang makin maju saat ini, terutama untuk membantu proses pengolahan data hingga bisa memberikan kemudahan bagi engineer dan semua orang yang bergerak di bidang ilmu sipil. Teknologi komputerisasi ini juga meliputi teknologi informasi yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai bidang dalam ilmu sipil, termasuk dalam penggunaan alat elektronika. Semua fungsi dari informasi ini sangat kompleks, meliputi penyimpanan data, analisa data, dan juga mendistribusikan informasi dalam bentuk kata, bilangan, dan gambar. Sistem informasi ini sebagai contohnya ialah perangkat lunak Microsoft Project yang berfungsi dalam pengolahan data menjadi informasi-informasi yang di dalamnya ada berbagai data meliputi waktu proyek, biaya, dan juga data tenaga kerja. Kelancaran dalam pelaksanaan proyek konstruksi dari awal hingga akhir sangat bergantung pada penggunaan teknologi komputerisasi dan informasi yang ada. Keduanya tak lepas dari adanya internet, karena komputerisasi dalam dunia konstruksi akan maksimal perannya dengan adanya akses internet yang cukup canggih saat ini dan mudah diakses siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi, dalam teknologi informasi, peran internet tak bisa dipisahkan dari segala aktivitas para engineer dan semua yang terlibat dalam proyek. Tren ini memudahkan siapa saja mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai pengerjaan proyek yang ada. Dan berikut ini contoh beberapa gambaran situasi yang dapat mengilustrasikan kegunaan ilmu teknologi informasi bagi dunia teknik sipil atau arsitektur.
Perhitungan struktur maupun kegiatan menggambar bangunan secara manual tentu membutuhkan cukup banyak waktu. Berbeda jika kita mengerjakannya dengan software komputer seperti SAP 2000, AutoCAD, 3D Max, SketchUp, Lumion, dan lain-lain. Istilah lainnya menghemat waktu sebulan menjadi beberapa jam saja. Tentu ini sangat membuat pekerjaan engineer semakin efektif dan singkat tentunya. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung yang menggunakan instalasi kabel tertanam dalam lantai dengan stop kontak di bawah meja kerja dengan bahan floor duct electrical, sebelum melaksanakan pekerjaan sebaiknya dibuat perencanaan gambar dengan matang terlebih dahulu, baik dari segi tata letak furniture serta pola lantai. Karena jika tidak dilakukan, maka dapat dipastikan akan terjadi pengerjaan bongkar pasang lantai akibat berbagai perubahan yang terjadi. Pemilihan bahan bangunan yang akan digunakan sering dipengaruhi oleh kegunaan ruang. Misalnya, sebuah ruangan data sangat rahasia pada bank terpercaya pasti digunakan tembok dinding beton bertulang untuk memastikan data tersimpan dengan aman dari pembobolan. Hal ini tidak akan terpikirkan jika si arsitek atau perencana bangunan tidak melihat dari segi informatika. Perkembangan internet sebagai sarana informasi tentu sangat berguna bagi teknik sipil dan arsitektur untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan dalam waktu cepat, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya internet, juga membantu sharing data karena sistem lelang terbaru saat ini sudah menggunakan basis online, sehingga kegiatan tender proyek dilakukan secara online. Terlebih lagi di situasi yang saat ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana para engineer tersebut tidak dapat bertemu secara langsung, dan teknologi informasi sangat dibutuhkan pada situasi sekarang ini, yaitu mengerjakan semuanya secara online. Tetapi ada juga yang melakukan kegiatan offline tetapi menggunakan protokol kesehatan. Informatika teknik sipil. Ini merupakan konsentrasi baru yang masih jarang di Indonesia. Ilmu ini untuk mempelajari penerapan komputer mulai dari pengenalan software atau program untuk pemodelan, perhitungan dan analisis. Jadi fokus mempelajari program-program struktur analisis seperti SAP 2000, ETABS, StatPro, AutoCAD, program lain untuk analisis tanah, dan pemodelan lingkungan dengan teknologi Geographic Information System atau GIS. Orang yang mengambil konsentrasi ini patut mampu membuat pemodelan sesuai proyek apa yang sedang dikerjakan. Dengan menggunakan SAP 2000, pemodelan seperti struktur gedung, jembatan, tower, 2D trusses, 3D trusses, fresme, wall, flat slab, staircase, underground concrete, cable break, begitu juga dengan program lainnya. Setiap program menyediakan model masing-masing. Dan berikut ini adalah gambar di mana kaitan teknologi informasi sangat berkaitan dengan teknik sipil, yaitu untuk merancang apa yang ingin dibuat. Dengan menggunakan teknologi informasi, tentu itu sangat memudahkan para perancang atau arsitektur membuat rancangan mereka dengan lebih rapi dan lebih akurat. Mungkin demikian yang bisa saya presentasikan mengenai hubungan teknologi informasi dengan arsitektur dan teknik sipil. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.